dan pingsan di meja. Mereka baru terbangun saat matahari sudah tinggi di langit keesokan harinya. Ini hebat. Sudah lama saya tidak minum seperti ini. Dongfang Ye baru saja bangun ketika dia mengambil botol anggur dan meneguk beberapa suap. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka semua merayakannya dan minum sepuasnya. 5 hari kemudian, mereka semua pergi dan setuju untuk bertemu lagi di masa depan. Saya menantikan pertempuran itu. Semua orang sudah tahu bahwa Ye Fan dan Pangeran Suci telah sepakat untuk menyerang dengan ganas. Pasti akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi di masa depan. Di mana tuanku? Anak kecil Hua-Hua sedikit takut pada orang asing dan merasa tidak terbiasa dengan semua yang ada di desa surgawi. Saat ini dia sedang dituntun berkeliling oleh Little Ke untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Kamu adalah murid dari Putra Dewa. Aku adalah Dewi dari Istana Langit. Apakah kamu tahu apa sebutanku? Ke kecil bertubuh tinggi dan ramping. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia memiliki penampilan seperti peri tapi masih sedikit belum dewasa. Saya tidak tahu. Hua-Hua mengedipkan matanya yang besar dan berkata. Semua yang dilihatnya adalah hal yang baru dan menarik. Bibit surgawi. Di kejauhan, Qi Luo tersenyum di bawah pohon belalang tua. Dia hampir tidak pernah bertarung setelah menjadi Killing Sein. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya dengan bermain catur dan membuat teh. Hanya mereka yang telah melangkah ke alam semi suci yang bisa memahami betapa menakutkannya orang tua ini. Ini adalah semacam transformasi. Dia telah membersihkan dirinya dari semua kemuliaan dan aura pembunuh. Killing Sein akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena Killing Sein inilah Ye Fan merasa sangat aman. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, orang-orang di Istana Bintang tidak akan berakhir terlalu buruk. Dia meninggalkan Hua-Hua di pengadilan surgawi dan menjadi penjaga toko yang lepas tangan, membiarkannya tumbuh sendiri. Dia berani melakukan ini karena dia tahu Qi Luo dan yang lainnya pasti akan mengasuhnya dengan hati-hati. Pengadilan surgawi memiliki 9 lubang cairan ilahi roh suci, yang dapat membangun fondasi yang paling kokoh untuk seorang anak. Lautan kesadaran Hua-Hua memiliki metode misterius tertinggi dalam agama Buddha. Dengan pengawasan dan bimbingan seorang suci, masa depannya tidak terbatas. Guru, kami ingin mengelilingi dunia yang luas ini. Kami ingin membaca ribuan buku dan melakukan perjalanan ribuan mil, kata Zhang Qingyang. Kembalilah dalam 10 tahun. Long Yuxuan juga berkata. Hal yang sama juga terjadi pada ksatria suci. Pencapaiannya sangat mendalam. Dia ditekan oleh dao besar di bumi, tetapi sekarang dia berada di dunia ini, dia bisa menerobos kapan saja. Itu benar. Untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai dan mengalami dunia fana dengan tubuh sendiri, melunakkan kondisi pikiran seseorang lebih penting daripada kultivasi yang pahit. Ye Fan mengangguk dan melihat mereka pergi, melihat mereka menghilang ke cakrawala. Adapun Long Ma, dia sama sekali tidak berniat untuk bertapa. Sekarang, dia sangat bahagia sampai lupa akan rumahnya. Daripada mengatakan bahwa dia dan Kaisar Hitam saling menghargai, lebih baik mengatakan bahwa mereka memiliki selera busuk yang sama. Dalam beberapa hari terakhir, kedua bajingan ini berkumpul, dan kemudian mereka menarik Duan De untuk berbicara dan menyebarkan peta. Tidak diketahui ide jahat macam apa yang mereka rencanakan. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu berkeliling. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Ini adalah jawaban Long Ma. Dahi Ye Fan penuh dengan garis-garis hitam. Duan De, Kaisar Hitam, Long Ma, ketiga bajingan ini, siapa yang tahu siapa yang akan mereka lukai kali ini. Dia tidak menghentikan mereka, karena dia sesekali melihat peta yang sepertinya adalah wilayah Al-Qaid. Tanah suci Al-Qaid diduga dibangun di atas makam Kaisar. Medan di sana adalah gundukan tanah yang sangat besar, dan ada misteri yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di dunia. Ini adalah rencana besar. Duan De dan Kaisar Hitam telah merencanakan ini selama lebih dari 10 tahun, tetapi mereka tidak pernah berani bergerak. Tidak diketahui mengapa mereka ingin bergerak hari ini. Kakek Taois ini dengan susah payah menyimpulkan dan menemukan bahwa ada sesuatu di makam Kaisar itu. Setidaknya beberapa bulan, paling lama setengah tahun, mereka pasti akan bergegas keluar. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata ini dari jauh, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Taois yang tidak berperasaan ini kemungkinan besar menggertak secara membabi buta. Bagaimana mungkin tanah suci yang baik bisa runtuh? Pada hari ini, Ye Fan juga pergi. Dia memiliki beberapa hal yang harus diurus, dan dia mungkin tidak punya waktu dalam waktu dekat. Setelah meninggalkan desa surgawi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah. Karena ini adalah wilayah utara, kurangnya kehidupan tidak bisa lebih normal. Angin sejuk menyapu wajahnya.
Setelah berjalan keluar dari Ye Fan, dia berdiri di puncak gunung dan mengamati gunung yang layu. Itu benar-benar tandus, dan tidak ada satu pun jejak kehidupan yang terlihat. Saat melewati kota ilahi, Ye Fan merasakan kemakmuran di sana. Semua jenis energi darah bercampur menjadi satu, membentuk kekuatan yang agung, seperti tungku tembaga langit dan bumi. Ye Fan tidak memasuki kota dewa. Sebaliknya, dia memilih untuk terus melintasi kehampaan, langsung menuju ke tanah suci Danau Giok. Wilayah utara kering dan tidak memiliki kehidupan, tapi tidak semua tempat seperti ini. Danau Giok tentu saja bukan salah satu dari tempat ini. Tempat ini sangat megah dan elegan. Gerbang suci ini tidak tergantung di udara, tetapi terletak di tanah. Hari itu, Ye Fan bergegas ke sini. Gunung suci itu megah, dan puncaknya yang elegan sangat halus. Seolah-olah dia telah memasuki domain surgawi. Ada mata air ilahi yang mengalir dari Xi'an. Rumput spiritual tumbuh di tebing, dan binatang yang menguntungkan mengintai di pegunungan. Ada energi surgawi dan pemandangan yang menakjubkan. Tanah suci yang terkenal di tanah terbuang timur. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dia sekali lagi berdiri di luar gerbang gunung. Swoosh! Dengan kilatan cahaya hijau, gerbang kosong di kejauhan terbuka. Beberapa anggota ras kuno keluar dan mendarat di tanah. Mereka melirik ke arah Ye Fan dan menunjukkan ekspresi heran. Namun, mereka tidak terlalu peduli. Pada saat ini, tidak ada yang bisa melihat melalui teknik perubahan langit dan bumi, Ye Fan. Pemimpinnya adalah Algojo Dao. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Mengapa anggota ras kuno datang ke tanah suci Danau Giok? Di era ketika orang-orang suci tidak muncul, Algojo Dao adalah kekuatan tempur puncak. Ye Fan melihat ke belakang dan merenung sejenak. Kemudian, dia juga berjalan menuju gerbang gunung untuk memberitahu para ahli bahwa dia ingin bertemu Liu Yi. Semuanya berjalan lancar. Dia memasuki Danau Giok. Tempat ini dipenuhi dengan ki naga yang berubah menjadi awan kemerahan dan naik. Ki ungu itu mewah dan ada tidak kurang dari 10.000 di setiap puncak gunung. Sungguh sebuah keajaiban bahwa tanah yang begitu murni bisa ada di wilayah utara. Setiap tebing memiliki kabut surgawi yang melayang-layang di sekitarnya. Obat-obatan kuno berakar di puncak-puncak batu. Itu adalah pemandangan yang indah dan megah. Kamu, Liu Yi mendapat laporan itu dan bergegas. Dia bertemu Ye Fan di sebuah wisma di hutan bambu. Dia menatapnya dengan curiga. Ye Fan menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memata-matai dia, dia tersenyum dan menunjukkan wajah aslinya. Tangan halus Liu Yi menggigil. Cangkir tehnya hampir jatuh ke tanah. Dia ketakutan. Suaranya bergetar saat dia bertanya, "Itu kamu, Ye Fan?" Bertahun-tahun telah berlalu dan semua orang mengira dia tidak akan pernah muncul lagi. Mereka mengira bahwa dia hanyalah sebuah percikan di sungai panjang di padang bintang biduk utara. Tapi sekarang, dia telah muncul lagi. "Yi, ini aku," kata Ye Fan. "Kamu telah kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga kami. Bagaimana kabar orang tuaku?" Dada Liu Yi berdebar-debar. Dia berdiri dan sangat emosional. Matanya berkaca-kaca saat dia menatapnya dengan cemas. Mereka dalam keadaan sehat. Ye Fan menghiburnya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia telah kembali dengan sukses, orang tuanya tidak lagi di sini. Benarkah? Air mata mengalir di wajah Liu Yi. Dia adalah orang yang modern. Tidak peduli betapa ajaibnya tempat ini, bahkan jika dia bisa hidup selamanya, sulit untuk menahan kerinduannya pada sisi lain dari langit berbintang. Dia ingin kembali setiap saat. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan setumpuk besar barang. Ada parfum, pakaian, makanan ringan, dan bahkan komputer layar sentuh dari sisi lain langit berbintang. Mata Liu Yi berkaca-kaca saat menyaksikan video yang jelas dan mengharukan yang diambil oleh Ye Fan. Dalam video tersebut, kedua orang tuanya saling mendukung satu sama lain, begitu juga dengan adik laki-lakinya dan keponakan perempuannya yang lucu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan dia tidak bisa berhenti menangis. Dia tidak menginginkan apapun selain kembali ke sisi lain dari langit berbintang. Ye Fan meninggalkan tempat tinggal dan berjalan di sekitar area itu tanpa tujuan. Sekarang setelah teknik asalnya telah mencapai tahap kesuksesan yang besar dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru Tao Yuan, dia bisa melihat lebih banyak lagi misteri dari tempat ini. Oh, guru leluhur generasi kelima Zhang Lin benar-benar berusaha keras di sini.
Dia mendirikan formasi asal dengan padat, memungkinkan ki spiritual untuk menyehatkan setiap inci dari gunung dan tanah, mengubah tempat ini menjadi tanah spiritual tertinggi. Dia mengusap dagunya dan mulai mengamati dengan serius. Dia datang untuk mengunjungi seorang teman, jadi dia tentu saja tidak bisa memasuki area rahasia manapun. Dia hanya bisa mengamati dari jarak yang terbatas. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang mendekat, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya dan terus berjalan maju. Ye Fan, seseorang memanggil dari belakangnya. Hati Ye Fan bergetar. Dia berpura-pura menoleh ke belakang karena penasaran dan mengikuti apa yang disebut Ye Fan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kulit wanita ini seperti batu giok halus. Pipinya seputih batu giok, dan dahinya seputih salju. Matanya penuh dengan semangat, dan dia memiliki senyuman di wajahnya. Dia berjalan seperti peri dari sebuah lukisan. Ini adalah saintes Danau Giok. Dia adalah salah satu wanita tercantik di tanah terlantar timur, bersama dengan An Miaoyi dan Yan Ruyu. Bahkan keluarga kekaisaran besar di dataran tengah, dan bahkan ras kuno, ingin menikahinya tapi tidak bisa. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi dia tidak banyak berubah. Dia sama cantiknya seperti dulu, dan setiap gerakannya indah dan alami. Giginya yang putih seperti mutiara bersinar saat dia berkata, "Kamu bisa menipu dunia, tapi kamu tidak bisa menipuku. Kamu adalah saintes Danau Giok." Ye Fan tidak mengerti, dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Ketika Ye Tong bertarung melawan 10.000 orang suci awal, aku ada di sana. Saya melihat seseorang mengintimidasi berbagai ras dan menekan banyak Dao Severer. Saintes Danau Giok berjalan dengan anggun. Sosoknya anggun, dan dadanya penuh. Pakaiannya yang seputih salju menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Pinggangnya kecil, dan kakinya panjang dan ramping. Apa yang kamu bicarakan, saintes? Ye Fan berpura-pura tidak tahu. Saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah Ye Fan. Baru saja, saya kebetulan melihat Yi. Dia emosional, dan matanya merah dan bengkak. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Selama bertahun-tahun, satu-satunya kekhawatirannya adalah kembali ke sisi lain dari langit berbintang. Selain Anda, siapa lagi yang bisa membuatnya begitu bersemangat? Ye Fan merentangkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengerti. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengagumi saintes sejak lama. Mungkin kita benar-benar ditakdirkan, jadi kita memiliki kesan yang baik satu sama lain. Saya merasa kita sudah saling kenal sejak lama." Saintes Danau Giok menyisir rambutnya. Kemegahan ilahi di dahinya yang putih tertahan, dan matanya berkedip-kedip dengan kecerdasan. Dia berkata, "Kamu tidak perlu bersembunyi di depanku. Sejujurnya, saya juga telah mempelajari beberapa seni asli. Anda pasti telah menggunakan seni mengubah langit dan bumi." Bibir merah saintes Danau Giok mengkilap, dan ada sedikit keseksian dalam kecantikannya yang indah. Sosoknya anggun, dan matanya penuh percaya diri. Sudut mulutnya melengkung ke atas menjadi senyuman tipis. Chapter 1037 Embrio Ilahi. Di kaki lembah batu, binatang kilin terbaring di atas batu biru. Tumbuhan purba tumbuh di tebing, ditemani oleh anggrek. Energi ungu memenuhi udara, menciptakan pemandangan yang damai. Rambut Dewi Danau Giok berkibar tertiup angin. Gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin, menonjolkan sosoknya yang anggun. Dia tampak seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Kecantikannya tak terbantahkan. Banyak tanah suci abadi, dinasti kuno di dataran tengah, dan keluarga kerajaan kuno telah melamarnya, tetapi mereka semua ditolak. Ye Fan tersenyum. Karena dia telah terlihat, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Pendeta Danau Giok tidak memiliki niat jahat terhadapnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Apakah kamu punya uang untuk menutup mulutmu? Dewi Danau Giok tersenyum. Kecantikannya yang luar biasa membuat semua tanaman dewa meredup. Apa lagi yang bisa saya miliki? Selain membunuhnya untuk membungkamnya, aku hanya bisa mengabdikan diriku padanya. Aku benar-benar tidak punya hal lain untuk ditawarkan. Ye Fan menggoda. The Jade Lake Saintes melirik ke arahnya. Seikat rambut hitamnya menempel di pipinya yang putih, yang membuatnya terlihat halus dan cantik. Sungguh suatu keajaiban bahwa saudara Ye bisa kembali. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Aku hanya beruntung. Saya ingin meminta bantuan saudara Ye, kata Jade Lake Saintes. Oh, di belakangmu ada warisan Kaisar Barat. Apakah ada hal lain yang sulit? Ye Fan bertanya dengan tidak berkomitmen. Ini bukan masalah besar bagi saudara Ye, tapi ini akan sangat mempengaruhi Danau Giok kita. Jadi, tolong bantu saya, kata pendeta Danau Giok.
Semakin dia berkata, semakin terkejut Ye Fan. Dia mengusap dagunya dan bertanya, ada apa? Saya ingin meminjam beberapa helai darah ilahi saudara Ye. Pendeta Danau Giok menatapnya dengan ekspresi serius. Kulitnya bersinar. Saya mengerti. Ye Fan segera tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dia tidak bisa membantu tetapi merenung. Ini adalah masalah besar. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, itu akan menjadi bencana. Saudara Ye tidak menyakitimu, jadi beberapa helai darah ilahi tidak akan menyakitimu. Saya sangat berharap Anda bisa membantu saya, kata Jadeleik Saintes dengan lembut. Darahku tidak terlalu sulit untuk ditemukan, tapi aku khawatir dengan apa yang akan kau gunakan. Ye Fan menatap ke depan, ingin melihat hatinya. Tubuh Pangeran Surga berada di dalam salah satu batu yang menakjubkan dan ditemukan oleh Ye Fan. Pada saat itu, Pangeran Surga berada di dalam telur giok. Fluktuasi prasasti ilahi sangat mengejutkan dunia dan pada akhirnya, ras kuno datang mengetuk dan membawanya pergi. Di danau kuno Gunung Giok dari Gunung Giok ada di itu dan dari dan gunung dan danau dari dan dari danau suci danau dari danau dari dan Giok dewa dia dari itu dan itu dari. Sekarang saintes Danau Giok telah datang kepadanya, itu pasti karena batu yang menakjubkan itu. Saat itu, daunnya belum selesai, jadi efek dari Divine Blood tidak terlalu besar. Tapi sekarang, itu berbeda. Peri, saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali. Sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan bagi janin ilahi yang lahir dari langit dan bumi untuk terus hidup. Sangat berisiko untuk melakukan ini, kata Ye Fan sambil mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Begitu janin dewa dengan 9 lubang dan 8 lubang lahir, itu akan menjadi bencana besar. Selain kaisar kuno, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menaklukkannya. Saudara Ye benar. Pendeta Danau Giok mengangguk. Dia mengakui bahwa dia juga pernah khawatir sebelumnya, tapi dia merasa lega kemudian. Ada orang bijak yang mencurahkan hati dan jiwa mereka untuk mencerahkan mereka di tahun-tahun terakhir mereka, dan embrio batu ini telah lama terhubung dengan mereka. Para orang suci sangat berkuasa. Generasi demi generasi khotbah dan khotbah telah lama menyebabkan janin ilahi berubah dan menjadi bagian dari kolam giok. Sulit untuk melihatnya sebagai kejahatan. Ye Fan terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin keputusan kolam giok bisa diubah oleh beberapa kata darinya? Ini adalah buah dari kerja keras mereka, dan bahkan orang bijak kuno pun menganggapnya baik-baik saja. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dia tahu bahwa janin ilahi ini akan menjadi sangat kuat setelah dilahirkan. Bagaimanapun, ia telah mendengarkan orang bijak dan orang-orang terkenal berkhotbah selama bertahun-tahun, dan kebanyakan dari mereka telah memahami seluruh kitab suci Kaisar Barat. Saudara Ye, apakah Anda setuju? Tanya pendeta Danau Giok. Saya ingin memikirkannya, jawab Ye Fan. Saudara Ye masih memiliki keraguan, kata Dewi Danau Giok. Kurasa kau masih ingat apa yang Kaisar Hitam katakan. Meskipun dia bajingan, dia tidak berbohong. Lagi pula, dia dulu mengikuti Kaisar Agung Wuxi, kata Ye Fan. The Jade Lake Saintes mengangguk dan berkata, tidak ada waktu. Jalan keabadian akan segera dibuka. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, berapa banyak orang yang bisa masuk? Dia tidak banyak bicara, tapi Ye Fan bisa merasakan urgensi dari Tanah Sage Agung. Sekarang, semua warisan abadi bekerja keras untuk naik ke keabadian. Ye Fan kembali ke tempat tinggal dan berbicara dengan Liu Yiyi tentang masalah di sisi lain langit berbintang. Perasaannya campur aduk, dan air mata menetes dari matanya dari waktu ke waktu. Dia sangat merindukan tanah kelahirannya. Jangan khawatir, ada kemungkinan besar kita bisa kembali. Ye Fan menghiburnya, tapi dia tidak banyak bicara. Keesokan harinya, pendeta Danau Giok datang lagi dan bertanya apakah Ye Fan sudah mengambil keputusan. Dia tidak bisa menolaknya. Danau Giok telah bersikap baik padanya dan bahkan telah membantunya di masa lalu. Bahkan jika dia merasa itu tidak pantas, dia tidak bisa menolak. Dia mengangguk dan berkata, jika ada masalah, masih ada ras kuno, kan? Biarkan mereka berbagi hujan dan embun secara merata. Senyum Jadeleik Saintes bisa meruntuhkan sebuah kota, dan bahkan matahari di langit pun kehilangan kecemerlangannya. Dia berkata, senang sekali saudara Ye bersedia membantu. Kami tidak akan membiarkan Anda kehilangan darah tanpa hasil. Beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Apa hal yang paling menarik bagi Ye Fan tentang Danau Giok?
Tentu saja, itu adalah bab terlarang dari kitab suci Kaisar Barat. Halaman terakhir dari kitab suci itu mencatat esensi dari pemahaman, teknik rahasia, dan warisan Kaisar Barat. Sayangnya, dia tahu bahwa hal ini tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang akan mewariskan seni rahasia tersebut. Seni rahasia terakhir dari Kaisar kuno jarang digunakan oleh orang lain, apalagi diperoleh oleh orang luar. Aku ingin tahu bagaimana Kaisar Barat menempa pagoda hijau emas air mata abadi. Ye Fan membuat permintaan ini setelah memikirkannya dengan serius. Penempaan senjata berdaulat. Generasi selanjutnya tidak tahu segalanya tentang itu, tapi kami bisa mencoba yang terbaik untuk menemukannya di penyimpanan kitab suci untukmu, kata pendeta Danau Giok, sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Sangat sulit untuk menempa senjata penguasa. Bagi para kaisar agung, menempa senjata berdaulat adalah hal yang penting dalam hidup mereka. Ketika para kaisar agung meninggal, senjata berdaulat seperti perpanjangan hidup mereka dan dapat melindungi keturunan mereka. Apa yang paling berharga di dunia ini? Di kedalaman langit, aura kacau menyelimuti udara. Pagoda Kaisar Barat samar-samar terlihat, bergoyang-goyang naik dan turun seolah-olah sedang menekan penciptaan langit dan bumi. Untaian energi surgawi jatuh untuk melindungi seluruh tanah suci. Ye Fan dan pendeta Danau Giok bergerak maju, menuju ke tempat yang paling penting. Selama waktu ini, dia membuka mata surgawi dan menatap pagoda hijau emas air mata abadi. Dia melihat sebuah rumah kayu kecil tidak jauh dari pagoda Kaisar Agung. Ada seorang wanita kesepian berdiri di atas awan, melihat ke kejauhan dengan kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ye Fan terkejut. Sekilas dia mengenali bahwa ini adalah Yang Yi, kekasih dari guru leluhur sumber surga kelima, Zhang Lin. Dia adalah Dewi Danau Giok dari 10.000 tahun yang lalu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menghela nafas dalam hati. Zhang Lin telah menekan wilayah utara dalam satu pertempuran dan menghancurkan lembah para dewa sendirian, tetapi dia telah mengubur dirinya sendiri dalam cahaya pagi, tidak pernah kembali. Kapan jalan menuju keabadian akan terbuka? Ye Fan tiba-tiba bertanya. Dewi Danau Giok terkejut. Dia menatapnya dan berkata, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tapi seharusnya tidak terlalu lama. Bahkan ras kuno tidak bisa duduk diam dan membuat persiapan. Saya ingin tahu tentang masalah lain, dan saya selalu ingin bertanya kepada Anda tentang hal itu, tetapi saya selalu merasa itu sedikit lancang. Kata Ye Fan. Ada apa? Tanya pendeta Danau Giok. Saya pernah mendengar bahwa lokasi asli Danau Giok tidak ada di sini, tetapi dipindahkan dari tempat lain. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan mengapa tepatnya. Ye Fan telah pergi ke tempat itu bersama Kaisar Hitam, dan dia telah memperoleh bagian istana Dao dari kitab suci Kaisar Barat dari sana. Namun, dia tidak bisa mengatakannya, atau dia akan berada dalam masalah besar. Tidak ada vitalitas di tanah tua Danau Giok, dan itu sangat sunyi. Itu sangat aneh. Selain itu, setiap kali dia memikirkan kolam surgawi itu, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Ada banyak sekali mayat muda dan cantik di dasar kolam. Mereka semua adalah murid-murid Danau Giok, dan dia tidak tahu mengapa mereka dikuburkan di sana. Menurut Kaisar Hitam, bahan untuk menara Kaisar Barat ditemukan di dasar kolam. Mendengar ini, ekspresi Dewi Danau Giok menjadi serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masalah lama, dan sudah terlalu lama. Tidak banyak orang di Danau Giok yang mengetahuinya, dan saya juga tidak tahu. Nama sekte itu berasal dari kolam surgawi. Ada satu di Tanah Lama, dan ada satu lagi di sini. Dikatakan bahwa mereka berasal dari kolam yang sama. Wilayah ini seperti alam surgawi, dan sangat melamun. Orang biasa harus berhenti dan tidak bisa mendekat sama sekali. Semua jenis binatang yang beruntung bisa dilihat di sini, dan burung-burung yang beruntung menari-nari di udara. Burung-burung langka dan binatang aneh yang terlihat seperti gagak emas berkaki 3, burung phoenix api, dan kilin berkeliaran di sekitarnya. Cabang-cabang pohon kuno menjulur tinggi ke langit. Pohon itu sangat tinggi, dan tampak seperti naga bertanduk. Itu adalah pohon persik keabadian yang terkenal. Pohon itu berakar di sisi kolam surgawi dan menyerap esensinya. Aroma obat menyerang lubang hidung. Selain itu, area ini dipenuhi dengan anggrek, dan mereka seperti kelompok rumput liar yang dapat ditemukan di mana-mana. Tanah ilahi semacam ini sulit ditemukan di dunia. Ini adalah tanah yang menakjubkan yang memelihara embrio spiritual langit dan bumi. Bahkan rumput liar yang tumbuh di sini akan menjadi cerdas, apalagi tanaman aneh. Mata Ye Fan berkedip-kedip. Dia melihat anggota ras kuno yang pernah dia lihat sebelumnya. Orang yang memimpin adalah seorang Dao Severer, dan dia ditemani oleh tokoh-tokoh penting dari Jade Lake.
Dia berdiri di depan pohon persik keabadian dan memercikkan darah misterius di atas batu yang aneh. Aura pangeran surgawi. Cahaya ilahi berkobar di mata Ye Fan. Dia bisa merasakan aura musuh dari darah 5 warna yang menyilaukan. Pendeta Danau Giok mengangguk dan berkata, mereka memang bawahan pangeran surgawi. Apakah Anda juga meminta darah dari pangeran surgawi? Ye Fan bertanya. Tidak, dia berinisiatif untuk mengirimkannya. Dia ingin menggunakan kitab suci kuno Kaisar Surgawi yang tak pernah mati untuk ditukar dengan batu aneh 9 lubang dan 8 lubang, kata pendeta Danau Giok. Apa? Ye Fan terkejut. Kitab suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi abadi dikenal sebagai kitab suci kuno ilahi. Dia telah mengguncang seluruh era kuno dan dihormati oleh semua ras. Karakter seperti itu dapat memandang rendah zaman dan memerintah tertinggi di dunia. Kitab suci yang ditulisnya secara alami sangat mendalam. Dia dipandang oleh semua ras sebagai eksistensi yang melampaui roh ilahi. Kami tidak setuju. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Bahkan kitab suci abadi yang diletakkan di depan kita tidak dapat dibandingkan dengan embrio ilahi ini, kata Jade Lake Saintes. Meskipun kita bersentuhan dengan mereka, mereka tidak tersegel di tempat yang sama, kata Jade Lake Saintes. Ye Fan menatap Raja Batu di bawah pohon persik keabadian, dan kemudian menatap darah 5 warna pangeran langit yang mempesona. Dia merenung dalam diam sejenak. Chapter 1038 Segel Darah Suci. Di dalam kolam abadi, airnya berkilau dan aroma manis tercium di udara. Kabut bergulung-gulung, cahaya warna-warni bersinar cemerlang, dan kemegahan yang penuh keberuntungan membuncah. Pohon persik abadi berakar di sisi kolam abadi. Tingginya 49 meter, dan tidak diketahui berapa puluh ribu tahun pohon itu telah hidup. Kulit pohon tua itu retak dan kasar seperti sisik naga. Namun, pohon itu penuh dengan vitalitas. Cabang-cabang dan dedaunannya rimbun dan memancarkan cahaya hijau. Ada beberapa bunga persik yang berkilauan bermekaran di atasnya, dan aromanya merembes ke dalam tulang. Ye Fan tiba. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, menerima dan mengirimkan esensi spiritual, mencapai keseimbangan dengan tempat ini. Lapisan kilau tembus pandang muncul di permukaan tubuhnya. Esensi spiritual dari tempat ini begitu padat sehingga tidak bisa tersebar. Itu bisa dianggap sebagai tanah abadi. Bahkan jika alam abadi benar-benar ada, itu tidak akan lebih dari ini. Para ahli ras kuno tidak pergi. Mereka menatapnya beberapa kali tanpa mengatakan apapun, tapi sulit untuk merasakan niat baik. Ada jenis perasaan kagum yang samar-samar yang hanya bisa dirasakan oleh para ahli pemutus dao. Pangeran keluargaku benar-benar ingin menukar inti batu ini. Sebuah kitab suci kuno yang ilahi dapat dianggap menentang surga. Jika kolam giok bersedia, kita bisa membangun gerbang gunung lain dan mengubahnya menjadi tanah suci lainnya. Seorang pria dengan tanduk rusa di kepalanya berbicara. Dia memiliki rambut abu-abu yang panjang. Masalah ini akan berakhir di sini. Kolam giok memiliki warisannya sendiri, jadi tidak perlu mengolah warisan orang lain. Ibu Suri Barat berbicara. Dia anggun dan mulia dengan jepit rambut 9 burung phoenix di rambutnya dan ornamen emas yang tergantung di atasnya. Pakaian bulunya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Ekspresinya tenang, tetapi sangat ilahi dan tidak dapat diganggu-gugat. Pakar ras kuno ini tidak mau menyerah. Dia berkata dengan serius, ini bukan salinan tulisan tangan, tapi kitab suci asli yang terbuat dari darah burung phoenix dan emas merah Kaisar Surgawi abadi. Di samping, Ye Fan terguncang. Sepertinya Pangeran Surgawi tidak ingin menipu kolam giok dan benar-benar ingin melakukan pertukaran. Inti ilahi ini benar-benar memiliki harga yang menentang surga. Dia memikirkannya dalam hati. Jika Pangeran Surgawi secara pribadi membawa kitab suci kuno itu, dia akan memiliki keinginan untuk membunuhnya di sepanjang jalan. Alasan pertama adalah untuk melenyapkan musuh besar, dan yang kedua adalah untuk melihat apa yang begitu istimewa dari kitab suci yang ditulis oleh eksistensi yang melampaui dewa. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Raja Batu ini telah mengembangkan kecerdasan dan diperlakukan sebagai seorang anak oleh orang-orang suci di masa lalu. Bagaimana bisa ditukar dengan orang lain? Ibu Suri Barat menolak. Mereka melirik Ye Fan, dan niat membunuh mereka menghilang dalam sekejap. Mereka meninggalkan kolam surgawi. Seorang tetua Danau Giok mengucapkan beberapa kata sopan kepadanya untuk mengantarnya pergi. Si Wangmu tersenyum tipis. Selain Ye Fan, dia meninggalkan Putri Suci dan menyuruh semua orang pergi. Identitas asli Ye Fan tidak bisa disembunyikan darinya. Sang Putri Suci telah melaporkannya padanya. Jika tidak, bagaimana mungkin darah orang yang tidak dikenal dipercikkan pada Raja Batu? Teman Dao Ye, selamat atas peningkatan kekuatanmu yang luar biasa.
Melintasi kubah langit adalah keajaiban yang didambakan oleh para kultivator dari generasiku bahkan dalam mimpi kita. Ibu Suri Barat berkata, sangat sopan, memperlakukannya seperti orang yang setara. Itu karena sekarang, kultivasi Ye Fan sangat dalam dan tak terukur. Bahkan raja yang hebat pun tidak bisa terlalu sombong saat melihatnya. Selama mereka memahami kekuatannya, semua tanah suci akan merasakan ketakutan yang menahan. Pada kenyataannya, dia sangat tersentuh di dalam. Saat itu, Ye Fan tidak lebih dari seorang kultivator kecil. Setelah tiba di Danau Giok, dia masih membutuhkan perlindungannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia sudah menjulang tinggi di atas 9 langit. Ye Fan tentu saja tidak akan bertindak sembarangan. Dia adalah penguasa agung dari Tanah Sage Agung. Lupakan kultivasinya, hanya statusnya saja sudah cukup baginya untuk berbicara dengan raja-raja leluhur kuno. Sekarang, dia sudah tahu betapa menakutkannya warisan abadi itu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa diremehkan. Yang disebut, dukungan, itu sangat mengesankan. Ye Fan berpikir sendiri. Jika pertempuran besar benar-benar meletus, warisan kaisar-kaisar besar kemungkinan besar akan memiliki kartu truf yang bisa membalikkan langit dan bumi. Ibu Suri Barat memegang sebuah artefak batu giok di tangannya. Darah 5 warna di dalamnya sangat cemerlang dan menyilaukan, melepaskan helai demi helai fluktuasi yang kuat dan menakutkan yang membuat orang lain merasa terintimidasi. Jade Leik sangat berhati-hati. Setiap darah dewa yang memercik ke Raja Batu akan dimurnikan secara diam-diam oleh energi Kaisar Menara Kaisar Barat. Ketika darah tersebar, orang lain tidak bisa melihat apa-apa, tapi Ye Fan bisa merasakan bahwa menara di langit sedikit bergetar. Di bawah pohon persik abadi, batu aneh ini berkilau dan berkilau. Batu itu memiliki 9 lubang dan 8 lubang yang diukir dengan indah. Pada setiap saat, batu ini akan menyerap esensi matahari dan bulan dengan sendirinya. Setelah darah Pangeran Surgawi benar-benar terserap, ia terus bergetar dan mengeluarkan teriakan ceria. Sinarnya menjadi lebih cemerlang, dan kehidupan di dalamnya tampak seperti bisa keluar kapan saja. Dia telah membuka mata surgawi, yang berkilauan dengan cahaya ilahi. Dia menatap batu aneh itu tanpa berkedip. Saat itu, dia tidak bisa melihatnya karena terlalu misterius. Orang bijak kuno telah menempatkan rune Dao di atasnya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Teknik kejadiannya telah mencapai tahap lanjut, dan dia bisa dengan jelas melihat semua yang ada di dalam batu itu. Ada seseorang dengan darah dan daging duduk bersila, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Itu adalah seorang wanita. Janin ilahi ini tampak berusia 18 atau 19 tahun. Dia duduk dengan mata terpejam, dan tubuhnya mengalir dengan cahaya abadi. Meskipun dia sangat cantik, dia juga mengintimidasi. 9 lubang dan 8 lubangnya terhubung ke permukaan batu aneh itu, seolah-olah dia mengenakan pakaian batu yang tebal. Berbagai tulisan suci berkedip-kedip di tubuhnya. Tulisan-tulisan itu ditinggalkan oleh orang bijak kuno saat mereka berkhotbah dan melantunkan kitab suci untuknya. Ibu Suri Barat dan orang suci mengundang Ye Fan ke sini karena 2 alasan. Pertama, mereka membutuhkan darah sucinya, dan kedua, mereka ingin menggunakan teknik kejadian yang menantang surga untuk melihat bagaimana keadaan janin ilahi di dalam batu itu. Langit dan bumi bersinggungan, dan janin roh seperti itu lahir. Sungguh mengejutkan. Aku bisa merasakan jejak aura abadi, gumam Ye Fan dalam hati. Kemudian, dia memejamkan mata dan mengukir di udara, mencetak penampilan dan temperamen janin dewa. Ibu Suri Barat dan Dewi Danau Giok sangat kagum. Wanita di dalam batu itu luar biasa, dan tidak ada keraguan bahwa kecantikannya bukan milik dunia fana. Tubuhnya telah berubah menjadi daging dan darah, dan organ dalam serta tulangnya memiliki aura abadi yang tak terlukiskan. Potensi dalam tubuhnya tak terbayangkan. Setiap inci dari tubuhnya mengandung kekuatan samudera yang luas. Jika dia benar-benar terwujud, dia akan mampu memetik bintang dan menangkap bulan. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Roh wanita ini tidak memiliki kekurangan. Jika janin ilahi seperti itu muncul di masa depan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menekannya, jadi dia tidak bisa tidak melihat lebih dekat. Ye Fan sedikit ragu-ragu. Gemetarnya batu itu sepertinya adalah naluri janin roh, dan lautan kesadarannya sangat tenang. Fluktuasinya tidak kuat, dan tidak cocok dengan tubuhnya yang kuat dan indah. Ini adalah hasil dari pemurnian oleh orang bijak kuno, kata Ibu Suri Barat. Ketika dia benar-benar terwujud, kehendak spiritualnya akan menyusul. Meskipun janin ilahi telah dimurnikan, potensinya masih ada. Begitu terbangun, ia akan menjadi seluas lautan.
Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan duduk di bawah pohon persik abadi dan memberi makan batu aneh itu dengan darahnya. Setiap kali, dia akan membuka mata surgawi untuk mengamati. Dia mengeluarkan kekuatan asli dari darahnya. Ye Fan mengamati dengan serius selama beberapa hari. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan jantungnya berdebar-debar. Apakah semua ini naluriah? Janin ilahi yang mengintimidasi dan indah ini mengekstraksi untaian cahaya dari darah orang bijak dan mengubahnya menjadi simbol yang hampir tak terlihat yang dicap ke dalam tubuh. Simbol yang diekstrak dari darah ilahi 5 warna pangeran surgawi sangat cerah. Ye Fan memiliki mata surga yang unik. Baginya, tidak ada rahasia di dalam batu itu, jadi dia mengamati fenomena ini. Ada kekuatan asli di dalam darah, dan ada pecahan ingatan leluhur kuno. Apakah simbol-simbol ini adalah hal yang sama? Dia tercengang. Jika dia memikirkannya lebih dalam, itu akan sangat rumit. Darah pangeran surgawi pasti mengandung kekuatan kaisar surgawi abadi. Itu adalah dewa tertinggi yang dihormati oleh semua ras, dan sangat mungkin bahwa dia adalah ahli yang paling kuat sejak zaman kuno. Ini secara tidak langsung adalah jejak darah dan kehidupan kaisar surgawi yang abadi. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Ye Fan merenung selama beberapa hari tetapi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan tidak kurang dari darah pangeran surgawi. Simbol-simbol cemerlang segera muncul di dalam batu. Apa yang diinginkan pangeran surgawi? Ye Fan tidak tahu. Pada akhirnya, cukup banyak darah orang bijak mengalir keluar, dan simbol-simbol cemerlang sedikit lebih banyak daripada milik pangeran surgawi. Di samping kolam abadi, semua jenis obat-obatan kuno tumbuh di petak-petak besar. Batang ginseng mulai terbentuk, dan anggrek ada di mana-mana. Mereka menghirup dan menghembuskan saripati, dan aromanya memabukkan. Bahkan ada binatang kilin yang tergeletak di tanah, dan binatang keberuntungan berkeliaran. Ye Fan tinggal di bawah pohon persik abadi selama lebih dari setengah bulan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, dia mengambil sebuah gulungan dan pergi. Lupakan saja, aku akan mempelajarinya perlahan-lahan di masa depan. Kalau tidak, itu akan seperti membaca dongeng. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berjalan keluar dari Danau Giok, dia tidak bisa menyingkirkan batu aneh dengan 9 lubang dan 8 lubang di hatinya. Ibu Suri Barat pernah berkata bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan mereka tidak punya pilihan selain mencari semua jenis garis keturunan untuk memberi makan embrio dewa. Dia harus dilahirkan sebelum hal itu terjadi. Apakah yang kutinggalkan adalah jejak darah orang bijak? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia harus menemukan pangeran surgawi dan membunuhnya. Jika tidak, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Oh, akhirnya kamu keluar. Kami telah menunggumu selama lebih dari setengah bulan. Beberapa ratus mil jauhnya dari Danau Jade, beberapa orang kuno menghalangi jalannya. Orang yang memimpin memiliki rambut beruban, dan bahkan matanya juga berwarna abu-abu. Dia memiliki tanduk di kepalanya, dan dia adalah Dao Katar. Kenapa kau menungguku? Tidak ada apa-apa, kami hanya ingin mengobrol dengan Anda. Beberapa orang kuno mengelilinginya, dan ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Mereka semua mengungkapkan niat membunuh mereka. Ye Fan tersenyum, dan berkata, tentu, saya juga ingin mengobrol dengan Anda. Apakah Anda Raja Yuhua dari Prefektur Tengah, salah satu Raja Gemini, atau orang lain, seperti Raja Dunia Bawah? Tanya pria bertanduk itu dengan tenang. Mereka telah menerima informasi akurat bahwa Raja-Raja Prefektur Tengah seharusnya tiba dalam setengah bulan ini, jadi mereka mengira Ye Fan adalah salah satu dari mereka. Tak satu pun dari mereka. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Hal yang sembrono, cepat laporkan namamu, salah satu dari mereka berteriak. Laki-laki berambut abu-abu bertanduk rusa itu bahkan lebih lagi segera mengambil tindakan. Kabut hitam meluap ke langit, langsung mengelilingi dunia, menyedot Ye Fan ke dalam. Sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Kita akan menginterogasi dia secara perlahan setelah menangkapnya. Ini adalah harta karun rahasia yang diberikan oleh Pangeran Surgawi. Mereka sangat yakin bahwa gulungan ini dapat menjebak semua Dao Katar, dan bahkan dapat membunuh ahli tingkat Raja Manusia. Dunia di dalam gulungan itu seperti sangkar, dan orang-orang di dalam dan di luar bisa melihat satu sama lain. Pangeran Surgawi telah menghabiskan begitu banyak usaha, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kotoran tikus merusak sepanci bubur? Telusuri lautan kesadarannya, dan lihat apa identitasnya. Sekelompok orang itu menatap gulungan itu, dan mereka tertawa dingin, mengungkapkan niat membunuh mereka. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi dingin,
dan mereka memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati di tangan mereka. Salah satu dari mereka memegang cambuk ilahi dan memukulkannya ke gulungan itu. Puff! Seberkas cahaya berdarah berkedip-kedip, dan orang ini pingsan di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya terkejut. Kemudian, sebuah tangan emas besar terulur, menutupi langit dan bumi, menyelimuti semuanya, dan meraih mereka ke dalam gulungan. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua merasa ngeri. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, selain Putra Langit, hanya Huang Sudao, Putra Api Kilin, dan beberapa orang lainnya yang mampu menembus gulungan lukisan ini. Namun, itu telah menekan dan membunuh banyak kultivator pemutus Dao dari klan manusia, dan sekarang, sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Bicaralah, apa yang Pangeran Surgawi itu, kotoran tikus itu, ingin lakukan. Ye Fan berdiri di puncak gunung yang indah di gulungan itu. Kamu. Salah satu dari mereka ingin mencaci maki dia. Di langit, sebuah kaki besar turun, menginjak-injaknya menjadi kabut berdarah di tempat. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa, dan mereka melayang di udara. Aku baru saja hendak mencarinya, dan kamu kebetulan mengantarkan dirimu ke pintuku. Cepat katakan padaku apa yang ingin dia lakukan, kata Ye Fan dengan dingin. Chapter 1039 Penaklukan Kaisar. Dalam gulungan gambar ini, gunung dan sungai terlihat jelas, pepohonan kuno ada di mana-mana, dan air terjun perak tak terbatas. Ini adalah harta rahasia yang telah dikorbankan oleh Pangeran Surgawi untuk menghadapi algojo Dao manusia. Ada puluhan ribu helai energi Dao, dan pemandangannya spektakuler. Ye Fan berdiri di atas batu biru dan menatap mereka. Untaian cahaya Dao mengalir di sekujur tubuhnya, dan orang-orang di depannya berkeringat deras. Semua sendi di tubuh mereka terkilir. Putong. Mereka tidak bisa menahan tekanan seperti ini. Tulang-tulang di betis mereka hampir hancur. Mereka semua berlutut di sana, memperlihatkan ekspresi ngeri. Siapa sebenarnya orang yang ada di depan mereka ini? Hanya aura semacam ini saja yang membuat mereka merasa putus asa. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan pangeran kuno, dan dia sebenarnya milik ras manusia. Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Pria berambut abu-abu dengan tanduk rusa bertanya. Dia adalah algojo Dao, dan satu-satunya yang tidak berlutut. Namun, tubuhnya kejang. Ye Fan berjalan ke depan. Mereka yang berada di langkah kecil pertama dari alam algojo Dao hampir tidak bisa menjadi ancaman baginya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pria berambut abu-abu itu segera memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia tidak mau, dia tetap pingsan. Sebagai seorang tahanan, Anda harus memiliki kesadaran diri. Saya mengajukan pertanyaan, namun Anda malah bertanya kepada saya, kata Ye Fan dengan dingin. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata. Dia membuka telapak tangan, dan cahaya warna-warni melonjak keluar, menenggelamkan salah satu dari mereka dan menahan indera sucinya. Ekspresi yang lain berubah. Mereka bahkan tidak memiliki tawar-menawar untuk hidup sekarang. Apapun yang ingin diketahui oleh orang ini, dia bisa membacanya dari lautan kesadaran mereka. Aku bersedia menceritakan semuanya. Salah satu dari mereka ketakutan dan berteriak dengan keras. Dia benar-benar takut bahwa dia lebih baik mati daripada hidup. Bicaralah. Saya mendengarkan, kata Ye Fan dengan tenang. Kamu berani. Jika Anda mengkhianati Pangeran Kekaisaran, 10 klan Anda akan dimusnahkan. Teriak algojo Dao berambut abu-abu. Ye Fan melambaikan tangannya dan mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Darah memercik ke tanah. Orang ini menabrak gunung di kejauhan, meninggalkan noda darah berbentuk manusia. Ekspresi yang lain berubah. Algojo Dao awal bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Di depan orang ini, mereka seperti ayam dan anjing. Itu membuat punggung mereka menjadi dingin. Segera, orang-orang yang tersisa berlutut di sana. Sisik-sisik di tubuh mereka membuka dan menutup. Ini adalah ekspresi ketakutan yang tak tertandingi dari ras kuno. Sebagai ras kuno, mereka sangat takut pada kaisar kuno ras manusia. Pernah ada seorang raja purba yang berspekulasi bahwa kemungkinan besar akan ada seorang pangeran di dunia ini yang bisa berhadapan langsung dengan para pangeran kuno. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Fan, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tubuh suci manusia, kamu benar-benar kembali. Kemudian, mereka benar-benar ketakutan, tidak menahan apapun, mengatakan semuanya. Bagaimana mereka bisa memprovokasi seseorang yang bisa melintasi langit? Di dunia ini, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Mereka takut Ye Fan akan membuat mereka tidak mungkin mati meskipun mereka menginginkannya.
Dia akan menggunakan segala macam cara untuk menyiksa roh-roh purba mereka. Anda mengatakan bahwa Pangeran Surgawi memurnikan darah selama setahun. Ye Fan terkejut. Ya, saya mendengar Pangeran Surgawi secara tidak sengaja bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu dari mereka berkata sambil gemetar. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Saat itu, Ye Fan membunuh para ahli ras kuno seperti memanen gandum. Darah mengalir dari puncak pegunungan Broken Heaven sampai ke kaki gunung. Pertempuran itu menyebabkan hantu menangis dan dewa melolong, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Dan sekarang, ketika berbicara tentang musuh-musuh ras kuno, sosoknya akan muncul secara tak terkendali di hati banyak orang. Itu seperti tablet batu yang menekan hati mereka. Selama tahun ini, Pangeran Surgawi pergi ke Gunung Phoenix Darah dan mengunjungi Gua Api Kilin. Dia meminjam kekuatan beberapa senjata kuno untuk dikembangkan untuk jangka waktu tertentu. Anggota ras kuno lainnya berbicara seperti ini. Seluruh tubuhnya gemetar, dan di bawah tekanan Ye Fan, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia berbicara tentang semua hal mencurigakan yang dia tahu. Ye Fan merenung dalam-dalam. Skema Pangeran Surgawi ini tidak kecil. Meminjam senjata kuno untuk berkultivasi adalah kebohongan, dan kemungkinan besar untuk memurnikan darah dewa. Mungkinkah dia menggunakan senjata itu untuk mengukir jejak warisan? Pangeran Surgawi pernah mengatakan kepada kami untuk mengawasi setiap kultivator yang masuk dan keluar dari Danau Giok. Selama periode waktu ini, kita harus mengingat semua orang dengan garis keturunan yang kuat dan tidak merusak rencananya. Di antara mereka, ada beberapa karakter yang kuat, seperti Raja Yuhua dari Benua Tengah dan Raja Gemini. Pangeran Surgawi mengirim orang untuk mengawasi mereka, mencegah mereka melarikan diri untuk waktu yang singkat. Adapun yang lain dengan garis keturunan raja, dia tidak takut pada mereka dan tidak bisa mengganggu rencananya. Setelah mendengarkan mereka, Ye Fan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan saat dia merenung untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mungkinkah kalian benar-benar tidak tahu? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar seorang setengah suci mengatakan sesuatu tentang memasuki domain abadi bersama-sama dan memiliki teman abadi. Seseorang berkata sambil gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa ini adalah musuh besar Pangeran Surgawi. Sekarang setelah dia kembali, dia pasti akan membangkitkan pemerintahan teror. Ya, orang setengah suci menyebutkan sesuatu seperti itu. Di masa depan, ketika jalan menuju keabadian terbuka, akan ada panen besar. Embrio ilahi akan membantu Pangeran Surgawi. Hati Ye Fan bergetar saat mendengar ini. Gelombang ki jernih menyembur keluar dari kepalanya, berubah menjadi dirinya yang lain. Dia melangkah keluar dari lukisan itu dan tidak menuju ke arah tanah murni Danau Giok. Ini benar-benar hal yang menakutkan. Yang bisa dia lakukan adalah memberi tahu tanah murni Danau Jade apa yang dia ketahui dan membiarkan mereka membuat keputusan sendiri dan mengambil tindakan pencegahan. Kemungkinan besar, sekte tersebut mengendalikan pagoda Kaisar Barat dan pencegahan mereka sangat hebat. Tidak mungkin bagi Ye Fan untuk mengampuni nyawa mereka. Orang-orang ini juga memiliki tekad untuk mati. Yang mereka inginkan hanyalah kematian yang cepat. Pada akhirnya, mereka semua mati setelah mengambil 7 langkah. Algojo Dao itu selalu pantang menyerah dan tidak mau bekerja sama. Saat ini, dia ingin bunuh diri tapi tidak bisa. Ye Fan menunjuk dengan jarinya. Platform abadi di antara kedua alisnya mulai terbakar. Ah, kamu tidak bisa melakukan ini. Dia berteriak kesakitan. Ye Fan dengan hati-hati mengamati dan benar-benar mendapatkan sepotong informasi penting dari platform abadinya. Ini menyebabkan tubuhnya bergetar. 5 tahun yang lalu, Pangeran Surgawi memasuki tambang kuno asal. Apakah dia berhasil? Ye Fan menariknya dan bertanya dengan keras. Aku tidak tahu. Orang ini sangat keras kepala dan pantang menyerah. Ye Fan tidak punya pilihan selain mencari melalui lautan kesadarannya yang kacau. Dia dengan hati-hati mencari dan menemukan kebenaran. Pangeran Surgawi pergi dengan medali dewa yang ditinggalkan ayahnya. Dia pergi selama beberapa hari. Apakah dia berhasil memasuki tambang kuno asal atau tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, dia kembali hidup-hidup pada akhirnya. Ini membuatnya sakit kepala. Tambang kuno asal jelas merupakan salah satu tempat paling menakutkan di dunia. Monyet itu telah mengatakan sebelumnya bahwa ayahnya telah masuk, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan pamannya di Gunung Meru, sang Buddha petarung yang berjaya, tidak mengetahui hal ini. 2 jam kemudian, Ye Fan muncul di kota dewa. Dia merasa sedikit emosional saat dia mengunjungi kembali tempat ini.
Saat itu, dia menggunakan identitas seorang kultivator kecil untuk menimbulkan badai tanpa akhir di sini. Perang batu judi dan menerobos kutukan semuanya berasal dari tempat ini. Hong. Pada saat ini, semua orang di kota dewa terkejut. Mereka semua merasakan gelombang energi darah yang tak terbatas, seolah-olah gunung iblis terbang dari kejauhan dan turun. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada setengah orang suci yang bertempur dalam pertempuran besar? Banyak orang terbang tinggi ke langit, semuanya melihat ke arah tertentu. Ah, itu ahli misterius yang muncul di jurang roh api. Banyak orang berteriak karena khawatir. Area ini segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Para kultivator dan penjudi batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan melihat ke arah sekelompok istana kuno. Seorang kultivator yang memegang tombak hitam di tangannya mengangkat sebuah istana surgawi yang megah dengan satu serangan. Itu meledak di udara. Ini adalah Ye Fan. Dia tidak datang ke sini untuk hal lain, hanya untuk membunuh. Ada benteng pangeran surgawi di sini, tempat dia menetap di kota dewa. Itu benar-benar dia. Pertempuran di jurang roh api saat itu mengguncang dunia. Justru orang inilah yang membantai ke segala arah dengan tombak dewa hitam, bahkan para ahli ras kuno tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka. Banyak orang telah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya, jadi mereka segera mengenalinya. Mereka bukan guru Tao Yuan, jadi mereka secara alami tidak bisa melihat tubuh aslinya. Apakah pangeran surgawi ada di sini? Aku datang untuk membunuhmu. Suara Ye Fan merobek langit, bergema di kota dewa seperti guntur, menyebabkan banyak bangunan kuno bergetar. Banyak orang menutup telinga mereka, hampir runtuh. Tidak ada satu orang pun di wilayah ini yang ekspresinya tidak berubah. Siapakah pangeran surgawi itu? Selama bertahun-tahun, dia telah memerintah di Wastelen Timur, menghadap ke dunia. Dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Selain seekor monyet, siapa lagi yang berani menjadikannya musuh? Tapi sekarang, seseorang mengancam akan membunuhnya. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan keributan besar. Wilayah ini segera meledak, kuali suara yang mendidih, dan keributan pecah. Ye Fan memegang tombak dengan satu tangan, memasuki istana ini sendirian. Dengan lambaian tombak, 28 istana besar di depannya terbang ke langit, dan kemudian meledak, berubah menjadi bubuk halus. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Istana-istana ini diukir dengan formasi kuno, membunuh cahaya yang bersilangan di mana-mana. Bahkan seorang ahli Dao Severing biasa akan berdarah jika mereka menginjakkan kaki di sini, namun saat ini, mereka bahkan lebih lemah dari kertas. Bahkan formasi yang diukir secara pribadi oleh Pangeran Surgawi tidak berguna. Mereka semua berubah menjadi abu oleh satu serangan tombak. Siapa kamu, berani datang ke sini dan berperilaku kejam? Lebih dari 10 sosok bergegas keluar dari istana terakhir, semuanya mendidih dengan kemarahan. Sisik dan tanduk mereka sangat mengagumkan, semuanya menyeramkan. Ye Fan mengerutkan kening. Pangeran Surgawi tidak ada di sini, tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Meskipun yang disebut anak dewa itu tak tertandingi dan kejam, dia juga sangat berhati-hati, jarang muncul di kota dewa. Terakhir kali, aku membunuh seutas roh primordial pangeranmu, dan dia mengancam akan membunuh 10 klanku. Hari ini, aku datang untuk membunuh tubuh aslinya. Ye Fan berkata dengan dingin. Hua, kali ini, semua orang di kota dewa mendengar ini, meledak dengan keributan. Semua orang merasa darah mereka mengalir lebih cepat, semuanya mengepalkan tinju dengan erat. Tuan ini terlalu mendominasi. Semua orang sangat terkejut. Membunuh seutas roh primordial Pangeran Surgawi tidaklah cukup, mengambil inisiatif untuk membantai jalan ke sini, ingin membunuh tubuh aslinya. Orang pertama yang melakukannya dalam 14 tahun. Selama bertahun-tahun ini, selain Pangeran Suci ras kuno, ini adalah satu-satunya dari ras manusia yang berani bertindak begitu mendominasi, ingin membunuh Pangeran Surgawi. Kamu membual tanpa malu-malu, berani datang ke sini dan membuat masalah. Tinggalkan kehidupan rendahanmu. Emosi bawahan Pangeran Surgawi segera meledak. Mereka berdiri di depan istana besar terakhir, semuanya melotot dengan marah, niat membunuh meliputi seluruh kota. Ye Fan sederhana dan langsung. Tombak hitam di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat menusuk ke depan. Itu sangat cepat, menembus musuh. Dengan suara peng, itu meledak, berubah menjadi tumpukan pasta berdarah. Kabut berdarah melonjak. Semua orang terkejut, mengeluarkan teriakan tanda bahaya. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani melakukan ini? Bahkan ketika para pelayan Pangeran Surgawi keluar, mereka masih akan membuat semua pihak merasa takut, tidak berani memprovokasi mereka, mereka semua berada jauh di atas.
Jika Pangeran Surgawi tidak keluar, maka aku akan bertarung di bawah langit, mencabut semua bentengnya, memusnahkan mereka semua. Ye Fan berkata dengan dingin, tombak hitam di tangannya menunjuk ke arah langit. Kamu berani. Di depan istana yang sangat besar, ekspresi Algojo Dao dengan kekuatan paling kuat itu menyeramkan. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya dan berkata, hari ini, aku akan meninggalkan kehidupan rendahanmu. Weng. Kehampaan bergetar, benar-benar berubah. Tombak hitam di tangan Ye Fan meninggalkan tangannya, mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Dengan suara pu, itu menembus orang ini, sejumlah besar darah muncrat keluar. Itu membawa tubuhnya terbang, dan dengan suara peng, itu menusuk ke papan horizontal istana yang sangat besar, memaku dia sampai mati di sana. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, aku akan membantai dengan caraku sendiri dan memusnahkan semua bentengnya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku nanti. Ye Fan berkata dengan dingin. Tetesan darah menetes dari papan horizontal, Algojo Dao di atasnya meneteskan darah. Ruang di antara alisnya tertusuk oleh tombak hitam, terpaku di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Chapter 1040 Melawan Dunia. Istana besar ini terdiam. Badan tombak yang tampaknya ditempa dari emas hitam menusuk ahli ras kuno ini ke dalam papan bertulis. Darah menetes ke bawah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Batang tombak itu sangat panjang, bersinar keemasan gelap sedingin es. Tempat ini sangat sunyi, tidak ada seorang pun yang berbicara. Dia adalah seorang ahli pemutus dao, namun dia ditembus oleh tombak yang dilemparkan, dipaku ke istana besar, membuat semua orang diam karena takut. Ujung tombak yang tajam berkedip-kedip dengan cahaya gelap, menembus ruang di antara alis orang ini. Materi otak putih mewarnai rambutnya dengan warna putih beruban, darah merah terang memercik ke segala arah, mengalir ke batang tombak emas gelap, mendarat di tanah. Suaranya sangat lembut, namun membuat semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang jatuh ke dalam hati mereka. Tempat ini benar-benar sunyi, banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang ini benar-benar menakutkan, ingin membunuh Pangeran Surgawi dengan satu kata perselisihan, memaku seorang raja sampai mati dengan satu serangan. Kamu. Lapisan keringat putih halus muncul di tubuh para ahli ras kuno yang tersisa. Mereka terkejut, marah, dan takut, tak satu pun dari mereka yang berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Di mana Pangeran Surgawi? Ye Fan bertanya kepada mereka, menghadap ke semua orang di istana yang sangat besar ini. Setelah Pangeran Surgawi muncul dari isolasi, dia pasti akan memusnahkan 10 klan kalian, menekan jiwa kalian selamanya, membuat kalian mengemis untuk hidup, mengemis untuk mati. Salah satu dari mereka berkata dengan keras. Selain itu, dia mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, membuka mulutnya dan memuntahkan tombak perak kecil sepanjang sumpit. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak, menusuk ke arah mata Ye Fan, menggambar jejak dao di kehampaan. Rantai tatanan ilahi muncul satu demi satu, seolah-olah burung phoenix ilahi perak lahir saat bermandikan api. Di kejauhan, banyak orang berteriak karena khawatir. Ini adalah tombak pemutus dao. Orang ini kejam dan tegas, menggunakan nyawa seorang ahli pemutus dao untuk ditukar dengan serangan tombak, mempertaruhkan separuh besar hidupnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Honglong. Benar saja, tombak ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat, cahaya perak menjadi semakin gemilang, membuat dao yang hebat beresonansi dengannya. Warna-warna yang menguntungkan bahkan turun dari langit, beberapa mata air yang manis melonjak dari tanah, bahkan membuat dunia ini menghasilkan reaksi. Tombak yang menakjubkan. Ini adalah serangan yang mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh. Ahli pemutus dao normal tidak berani menghadapinya secara langsung sama sekali, karena mereka akan berubah menjadi abu saat bersentuhan. Namun, seseorang dapat dengan jelas melihat kekosongan yang dihancurkan. Cahaya perak menjadi semakin menakutkan, membuka lubang hitam. Ada lebih banyak lagi energi kacau yang berputar-putar, memenuhi langit. Tombak putih perak sepanjang sumpit mengeluarkan suara retakan saat patah di tempat, dan itu seperti botol perak yang tiba-tiba pecah. Cahaya terang melesat ke arah sekeliling dan membentuk riak Grand Dao yang menyebar ke sekeliling. Hamparan langit dan bumi ini segera dipenuhi dengan lubang, dan itu seperti sarang lebah. Lubang hitam dan jurang memenuhi langit, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di langit yang jauh, banyak orang terkena dampaknya, memuntahkan darah dan mundur. Gempa susulan semacam ini saja sudah seperti ini, jadi bisa dibayangkan kekuatannya yang sebenarnya. Tiba-tiba, pria di tengah medan perang melambaikan tangannya, dan badai di antara langit dan bumi langsung berhenti.
Dalam sekejap, angin dan ombak menjadi tenang. Dia seperti jarum ilahi yang menstabilkan dunia. Kerumunan orang hampir tercekik, tetapi mereka segera tenang dan melihat dengan gugup ke tengah lapangan. Semuanya, serang bersama. Aktifkan artefak rahasiamu. Beberapa ahli ras kuno menguatkan diri dan berteriak. Mereka tahu kalau mereka bukan tandingannya, tapi mereka tidak punya pilihan. Di depan karakter yang sebanding dengan pangeran kuno, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hujan cahaya terbang keluar, dan itu adalah bilah-bilah kecil yang berbentuk seperti kelabang. Mereka padat dan mencolok, dan niat membunuh menyelimuti langit. Awan-awan di langit semuanya berserakan. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Orang lain mengaktifkan lonceng ungu besar, dan riak lonceng itu seperti gelombang laut. Orang bisa dengan jelas melihat mereka menyebar dalam lingkaran, menghancurkan langit dan bumi. Semua jenis senjata kuno berkedip-kedip dengan cahaya, dan niat membunuh meluap. Cahaya pedang memenuhi udara, membentuk gelombang besar yang menyapu dengan serangan yang menakutkan. Ye Fan hanya mengambil satu langkah maju ketika dihadapkan dengan serangan orang-orang ini. Dengan suara peng, riak dao yang besar menyebar, dan orang yang paling depan menanggung beban serangan itu. Dia diserang oleh energi bumi dan meledak di tempat, berubah menjadi hujan darah. Duo. Pada saat yang sama, Ye Fan melepaskan teriakan ringan. Hujan kelabang dari pedang itu seperti kepingan salju yang bertemu dengan api, berubah menjadi asap. Sementara itu, lonceng ungu besar itu tertutup retakan, dan dengan suara hong, lonceng itu runtuh. Dengan tarikan tangannya, tombak hitam yang dimasukkan ke dalam istana besar itu terbang kembali dan muncul di tangannya. Dia kemudian menjentikkannya ke depan. Ye Fan seperti seorang raja iblis. Rambutnya menari-nari saat dia naik tinggi ke langit dengan tombak di tangan. Kemudian, dia menusuk ke bawah, mengubah tempat tinggal yang luas ini menjadi abu dalam satu serangan. Tidak ada yang tersisa. Swoosh! Dengan kilatan cahaya, Ye Fan menghilang dari langit di atas kota dewa, lenyap tanpa jejak. Tempat ini hening untuk waktu yang lama, dan kemudian keributan pecah. Hari itu, kota dewa gempar. Suara-suara diskusi terdengar di mana-mana. Semua orang tahu bahwa badai besar akan segera dimulai. Dengan seseorang yang mengeluarkan tantangan seperti ini, tidak mungkin Pangeran Surgawi tidak akan bergerak. Setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya ada seseorang yang mengasah pedangnya dan akan bergerak melawan Putra Dewa. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita surgawi yang mengguncang semua ras kuno. Kota Dewa gempar. Semua jenis berita disebarkan melalui gerbang kerajaan ke setiap sudut benua. Banyak kekuatan besar terkejut. Pada saat ini, Ye Fan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia sedang duduk di alun-alun batu merak dan minum teh dengan orang suci tua, Wei Yi. Dia dengan serius membicarakan pengalamannya dalam 10 tahun terakhir. Orang tua yang sepertinya sudah menginjakkan satu kakinya di pemakaman ini mengangguk-angguk dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata. Dia masih sama seperti sebelumnya, tenang dan tidak terganggu seperti pohon yang layu. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Pasti akan terjadi pergolakan yang paling menakutkan dalam sejarah. Beberapa warisan abadi bahkan mungkin akan berubah menjadi abu. Ketika dia pergi, Ye Fan terus memikirkan kata-kata sage tua, menyebabkan hatinya tenggelam. Setelah menunggu jutaan tahun, harapan 10.000 ras kuno, harapan para kaisar kuno, harapan 10.000 ras kuno akhirnya muncul. Namun, ini juga menandakan bahwa mayat akan menumpuk menjadi gunung dan darah akan mengalir seperti sungai. Ini adalah era yang luar biasa yang jarang terlihat bahkan dalam jutaan tahun. Semua pihak akan melakukan segala cara untuk mencapai keabadian. Dalam waktu dekat, demi kesempatan untuk menjadi abadi, pasti akan ada pembantaian yang pahit. Orang-orang suci dari luar wilayah ini kemungkinan besar akan bergegas datang. Kenaikan abadi. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia berbalik dan melihat ke arah kota dewa sebelum pergi ke kejauhan. Di luar tambang kuno asal, area dengan radius 100.000 li adalah wilayah sumber yang paling terkenal. Itu dibagi secara merata oleh tanah suci di tanah terlantar timur dan merupakan tanah yang penuh dengan harta. Sekarang, berbagai ras kuno telah muncul, jadi mereka secara alami menginginkan tempat ini. Ini karena tambang kuno asal adalah tanah abadi yang disembah oleh semua ras. Sekarang, sebagian besar area dalam 100.000 li sudah berada di bawah kendali mereka. Selain itu, mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk terus menambang dan menggali harta karun di bawah tanah. Itu karena ini adalah tanah suci yang terkenal selama era kuno. Ada banyak peninggalan arsitektur kuno dan ada beberapa medan perang kuno.
Sumbernya mungkin tidak terlalu berguna bagi mereka, tetapi ada simpanan ilahi di bawah tanah. Mungkin ada kuil-kuil suci kuno dan benda-benda lain yang benar-benar langka dan berharga. Mungkin ada harta karun yang mengejutkan di surga. Ye Fan ingat bahwa saat itu, ketika dia dipaksa untuk menambang di sini, dia telah melihat piramida emas hitam muncul. Kemudian, itu diambil oleh seorang wanita tua dari generasi yang sama dengan orang gila tua itu. Sekarang, sepertinya itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kali ini, dia datang ke wilayah Pangeran Surgawi. Tempat ini juga memiliki area pertambangan milik anak dewa. Sebagai putra dari Kaisar Surgawi Abadi, semua pihak harus merasa khawatir. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ambisi Pangeran Surgawi sangat besar, tidak ragu-ragu untuk meminjam senjata kekaisaran kuno Gunung Phoenix Darah dan Gua Api Kilin untuk memurnikan darahnya. Ambisinya sangat besar, dan dia menginginkan inti ilahi kolam giok. Hal ini membuat Ye Fan merasa sangat tidak nyaman. Dia ingin memaksanya keluar dan berurusan dengannya sesegera mungkin. Jika tidak, mungkin akan ada masalah besar. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin bertarung di seluruh dunia dan mencabut semua benteng Pangeran Surgawi, itu bukanlah kata-kata kosong. Semuanya didasarkan pada alasan di atas. Pangeran Surgawi pasti tidak bisa membiarkan Pangeran Surgawi menyentuh inti ilahi yang sempurna itu. Ye Fan membawa tombaknya di punggungnya saat dia berjalan di tanah merah ini. Segala macam perasaan muncul di dalam hatinya. Saat itu, ketika dia masih seorang kultivator kecil, dia menggunakan gerbang alam Al-Qaid untuk menyelinap ke tempat ini. Dia telah bekerja di sini sebagai buruh dan menggali sumber biji. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tanah suci umat manusia telah membagi sebagian area pertambangan untuk ras-ras kuno. Saat itu, selama konferensi ras Myriad, mereka telah menjanjikan hal-hal ini. Sekarang, perebutan kekuasaan di daerah ini sangat rumit. Wilayah Pangeran Surgawi sangat luas, dan berdekatan dengan area pertambangan keluarga Ji. Selama ini, ada beberapa gesekan karena Ji Ziyue dan Ye Fan terlalu dekat. Selama ini, Pangeran Surgawi selalu ingin menyingkirkan Ji bersaudara. Sayangnya, mereka berdua telah meninggalkan planet kuno ini dan melangkah ke kedalaman alam semesta, jadi dia tidak bisa berhasil. Dan kekuatan yang dimilikinya selalu mengincar keluarga Ji. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut pada senjata Kaisar Void, mereka pasti sudah menekan keluarga Ji. Meski begitu, masih akan sering terjadi gesekan. Selama lebih dari 10 tahun, area pertambangan ini secara alami tidak damai. Ras kuno akan sering menemukan masalah dengan keluarga Ji, dan konflik berdarah akan terjadi dari waktu ke waktu. Bisa dikatakan bahwa bawahan Pangeran Surgawi selalu dengan sengaja membuat masalah. Meskipun keluarga Ji memiliki senjata kaisar yang ekstrim, mustahil bagi mereka untuk menggunakannya sebagai pencegah karena hal-hal ini. Adapun yang disebut kartu truf, tidak perlu dipikirkan. Itu hanya akan digunakan ketika keluarga dalam bahaya. Pada saat ini, Ji Yuande mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berdiri di tanah merah ini. Konflik lain telah terjadi di area pertambangan tidak jauh dari sana, dan insiden berdarah telah terjadi. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya dan cemas. Faksi Pangeran Surgawi terlalu berlebihan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Ji mudah digertak? Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat Kaisar Void masih hidup, siapa yang berani menggertak keluarga Ji? Jika bukan karena dia memiliki keraguan tentang 10.000 ras, dia benar-benar ingin menyarankan para tetua klan untuk menggunakan senjata kaisar dan memusnahkan faksi Pangeran Surgawi. Namun, identitas anak dewa terlalu sensitif. Ayahnya dihormati oleh 10.000 ras, dan jika dia benar-benar bergerak melawan bawahannya, itu bisa menyebabkan badai raksasa. Haha, keluarga Ji hanyalah sekelompok pengecut, tidak lebih dari ini. Kaisar Void apa yang mereka miliki sebelumnya? Di mataku, mereka tidak lebih dari kentut anjing. Di kejauhan, tawa sombong ditransmisikan, dan itu bergema di seluruh area pertambangan kuno ini. Itu sangat menusuk telinga. Di dalam area pertambangan, ada banyak murid yang sedang menambang. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan erat dan melotot dengan marah. Namun, pada akhirnya, mereka juga melonggarkan kepalan tangan mereka tanpa daya. Ada seorang Algojo Dao di sisi lain. Kecuali mereka menggunakan kartu truf klan mereka, bagaimana lagi mereka bisa menghadapinya? Di masa lalu, Kaisar Surgawi Abadi memiliki 8 jenderal dewa. Sekarang, ke-8 garis keturunan ini semuanya milik Pangeran Surgawi. Mereka adalah kekuatan yang berpengaruh dan menakutkan. Di daerah pertambangan ini, keluarga Ji telah mundur beberapa puluh kilometer,
Tetapi garis keturunan Pangeran Surgawi masih sering menyeberang, melintasi ratusan kilometer untuk menambang. Bisa dikatakan bahwa mereka menindas orang lain tanpa bisa ditolerir. Hari ini, keluarga Ji menggali sepotong sari batu giok dari tambang kuno. Meskipun tidak besar, itu sangat berharga. Ketika garis keturunan Pangeran Surgawi mengetahuinya, mereka menyeberang dan menyerang tanpa menahan diri, merampasnya dan meninggalkan tumpukan mayat. Ekspresi Ji Yuande pucat pasi. Buku-buku jarinya memutih karena mengepalkan tangan begitu keras, tapi pada akhirnya, dia bertahan dan tidak bergerak. Di sisi lain, ras-ras kuno itu bahkan lebih tidak terkendali. Mereka tertawa terbahak-bahak, dan salah satu dari mereka berkata dengan menakutkan, "Kamu adalah paman kandung Ji Haoiwei. Kamu tidak lebih dari ini. Kalian sudah keterlaluan." Seorang pria dan wanita muda muncul di depan tambang kuno. Mereka adalah anak kandung Ji Yuande. Melihat ayah mereka dipermalukan, mereka berdua gelisah dan ingin bergegas untuk bertarung. Kelompok ras kuno di sisi lain tertawa dingin. Pemimpinnya bahkan mengejek, "Kalian adalah sepupu Ji Haoiwei, kan? Kalian benar-benar tidak bisa melakukannya, kalian jauh dari itu. Kamu." Kakak dan adik muda itu sangat marah sehingga mereka gemetar. Mereka benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Namun, mereka masih muda dan kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Kalian berdua masih ingin bergerak. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menggertak kalian. Aku akan membiarkan murid yang paling tidak berguna bertukar pukulan dengan kalian. Pemimpin itu tertawa dingin, membawa ekspresi menghina yang tak tertandingi. Kedua anak muda itu mengepalkan tinju mereka dan berjalan maju. Mereka benar-benar tidak mau diremehkan seperti ini. Mereka merasa telah mengecewakan nama leluhur mereka. Berpikir kembali ke saat Kaisar Void masih hidup, 4 lautan menghormatinya dan dunia memandangnya. Dia menenangkan kekacauan kegelapan dan bertempur melawan para dewa di wilayah luar. Dia telah mencapai prestasi militer yang luar biasa bagi umat manusia, dan siapa yang tidak mengaguminya. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu, benar-benar dipermalukan seperti ini. Sulit bagi mereka untuk menerima hal ini. Karena kamu tidak mau, maka datanglah. Biar kulihat, apa perbedaan antara apa yang disebut keturunan Kaisar Manusia Agung. Seorang anggota ras kuno berjalan dan tertawa keras. Kalian berdua, kembali ke sini. Ji Yuande berteriak dengan marah. Dia tidak ingin kedua anaknya mencari masalah. Orang-orang di depan mereka semua adalah karakter yang telah hidup sejak era kuno di sumber dewa. Di kejauhan, anggota ras kuno yang kuat itu mencibir dan mengayunkan tangannya. Meskipun saudara laki-laki dan perempuan itu mendengarkan perintah ayah mereka dan mundur, beberapa tanda telapak tangan muncul di wajah mereka. Suara tamparan itu tajam dan menusuk telinga. Semua orang tertegun. Di masa lalu, bahkan jika ras kuno memprovokasi mereka, mereka tidak akan benar-benar bertindak melawan keturunan langsung keluarga Ji. Hari ini, apakah mereka mencoba memprovokasi keluarga Ji untuk berperang? Paman Ji Haoiwei, Ji Yuande, sangat marah. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia berjalan maju dengan langkah besar dan berkata, "Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani mempermalukan keluarga Ji-ku seperti ini. Apakah keluarga Ji sehebat itu? Bukankah mereka hanya menghasilkan Ji Sukong? Kaisar manusia hebat apa? Saya pikir dia tidak sesuai dengan namanya dan jauh lebih rendah dari kaisar kuno." Sekelompok orang di sisi lain mengejek dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, cahaya hitam berkedip-kedip di langit. Sebuah tombak emas gelap menusuk ke bawah dan memaku anggota ras kuno yang sombong ini ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Kaisar manusia yang terkutuk bukanlah seseorang yang bisa dihina oleh sekelompok badut seperti kalian.